Cek satu dicoba. Halo netizen yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya damba-dambakan untuk mensubscribe channel ini. Bagaimana kabarnya? Gimana? Sudah bahagia hari ini? Baik, masih dengan saya Onat yang akan memandu kalian di dalam video ini. Saya akan membahas film yang berjudul The Vault yang dirilis baru-baru ini, mendapat rating 6,4 di IMDb. Film ini menceritakan seorang mahasiswa yang berusaha membongkar brankas yang paling mustahil ditembus. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke videonya agar tidak membuang-buang waktu kalian. Karena time is money, money is duit, dan duit buat bayar utang. So, let's watch this video. Film berfokus kepada seorang pemuda yang mempunyai IQ di atas rata-rata, tidak seperti kalian, dan menjadi lulusan terbaik di Inggris karena gagasannya. Pemuda ini bernama Tom. Dia sedang berbicara kepada beberapa kepala perusahaan besar yang ingin agar Tom bergabung ke perusahaan mereka dengan gaji yang membludak. Namun Tom menolaknya karena dia merasa tidak cocok di bidangnya. Setelah itu dia makan malam bersama ayahnya. Di sela-sela itu, Tom mendapat sebuah pesan dari orang yang tidak dikenal dan memberikan lokasi pertemuan. Tom bertemu dengan seorang wanita bernama Lauren. Lauren mengajak Tom menemui atasannya bernama Walter. Ini dia orangnya. Walter menawarkan pekerjaan kepada Tom, yaitu menemukan cara untuk membobol brankas di dalam sebuah bank di Spanyol. Bank tersebut adalah bank teraman di dunia, mempunyai banyak sensor, dan di seberang bank tersebut terdapat kantor tentara yang siap siaga apabila ada bahaya di dalam bank tersebut. Walter juga memberitahukan bahwa isi yang ada di dalam brankas tersebut berupa koin yang hanya 3 biji, namun bernilai hingga 50 juta dolar. Itu adalah peninggalan perang Jerman yang berhasil diambil Walter dari kapal tentara perang yang ada di dasar laut, namun diambil oleh pemerintah Spanyol karena kapal tersebut tenggelam di dasar laut mereka. Cukup jelas sampai sini. Lanjut. Tom mencari tahu tentang bank Spanyol tersebut dan keesokan harinya ia langsung terbang ke Spanyol karena ia merasa terpanggil di bidang ini. Lauren membawa Tom ke markas mereka yang terdapat beberapa orang. Ini bernama Sam, seorang ahli komputer. Ini bernama James, seorang eksekutor. Dan ini bernama Simon. Kurang tahu apa kerjanya, tapi dia paham bahasa Spanyol dan sangat berperan penting di sini karena mereka di negara Spanyol. Dan Walter adalah kapten mereka. Satu lagi nih. Lauren adalah keponakannya Walter dan Lauren adalah eksekutor lapangan juga. Mereka tidak mampu meretas CCTV bank tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan kode aksesnya. Namun Tom dengan gagasannya berhasil melakukannya. Satu langkah kecil yang dibuat Tom namun sudah mendapat keyakinan dari yang lain. Tom dan Walter berbicara di dalam sebuah kafe mengenai informasi lebih dalam tentang koin tersebut dan rencana mereka. Walter berusaha meyakinkan Tom agar Tom mau memberikan seluruh keahliannya pada misi ini. Walter juga memberitahu bahwa koin tersebut mempunyai koin tersebut merupakan koin kekayaan. Maksudnya, di koin tersebut terdapat koordinat letak kekayaan Sir Francis Drake. Tidak ada yang tahu di mana terdapat kekayaannya karena tidak ada yang tahu letak koin tersebut. Karena setelah Walter mendapatkannya, Walter dan pasukannya didatangi petugas keamanan laut Spanyol karena mereka dianggap ilegal masuk ke wilayah tersebut. Dan koin tersebut akan dibuka setelah final Piala Dunia tahun 2010. James adalah orang yang selalu merasa hebat dan menganggap Tom adalah seorang mahasiswa biasa yang tidak tahu mengatasi masalah di lapangan. Tapi Tom tetap kekeh ingin ikut ke lapangan. Tiba di hari yang direncanakan, mereka masuk ke dalam bank tersebut dengan menyamar menjadi petugas kebersihan. Lauren menyamar sebagai pemeriksa patung-patung berharga. Namun tujuan Lauren adalah untuk mendapatkan sidik jari dari seorang kepala keamanan yang bernama Gustavo, karena hanya dia yang mempunyai akses untuk membuka brankas tersebut. Lauren menyuruh Gustavo memegang botolnya dan otomatis sidik jarinya menempel di situ. Lanjut kepada Simon. Dia memasukkan chip di sebuah sistem yang ada di bank agar Sam bisa mengakses lebih banyak CCTV di dalam bank tersebut. Lauren memulai aksinya, yaitu menduplikat kunci brankas tersebut yang terletak di belakang lukisan berharga. Tom yang berada di sebuah ruangan, tiba-tiba datang orang-orang ke ruangan tersebut untuk rapat. Tom sedang melakukan pembedahan dengan sebuah alat. Namun alat tersebut malah memicu alarm bank berbunyi yang mengakibatkan seluruh tentara siap siaga di luar gedung dan tidak ada yang boleh keluar tanpa izin Gustavo. Vosotros, a la cámara. No entra ni sale nadie del banco.
Namun masalah muncul karena bunyi alarm tersebut. Loren tidak sempat mengembalikan kunci tersebut ke tempat asalnya. Namun karena Tom belum di area lobi, dia mengambil kunci tersebut dari Loren dan menangkap kuncinya dari atas. Di saat Tom sudah memasukkannya, ada seorang petugas datang menghampirinya. Namun Tom yang jenius tidak kehilangan akal. Dia berpura-pura tidak mendengar adanya alarm yang berbunyi karena menggunakan earphone. Petugas tersebut sama sekali tidak curiga kepadanya. Setelah itu, Tom menjelaskan hasil dari pembedahannya tadi kepada rekan yang lain. Tom mengatakan bahwa berangkas itu berbentuk timbangan raksasa, yang berarti beratnya sudah diatur. Apabila beratnya menurun atau bertambah, maka keluar air dari sisi berangkas tersebut. Dan tidak ada yang bisa keluar dari berangkas tersebut apabila berat timbangannya bergerak turun atau naik. Setelah itu, Simon dan James masuk melewati gorong-gorong dan mereka terkejut karena gagasan Tom lagi-lagi benar bahwa berangkas tersebut adalah sebuah timbangan raksasa. It must be directly under the vault. Mereka sedang berdiskusi mengenai cara masuk ke berangkas tersebut. Walter emosi karena untuk menembus lemari besi tersebut membutuhkan waktu 15 hari, sedangkan Piala Dunia akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Saat Walter berada di luar gedung, dia mendapat titik terang bahwa pelaksanaan mereka dimulai dari atas gedung dan masuk ke dalam bank melalui atap. Tom mengatakan kepada Walter bahwa masih ada masalah lain, yaitu cara untuk mengecoh timbangan tersebut. Karena seperti yang saya katakan, bahwa timbangan tersebut mempunyai sensor satuan yang mempunyai nilai ukur berat sebuah barang. Karena apabila mereka masuk ke dalam, maka sensor beratnya akan naik, sehingga mengakibatkan masuknya air dari sela-sela berangkas. Karena berat dan kepadatan yang ada di dalam berangkas tersebut sudah diukur. Seharian Tom pusing memikirkan cara untuk mengecoh timbangan tersebut. Karena kepenatannya, Loren mengajak Tom keluar dan pergi ke sebuah bar. Di sela-sela obrolan mereka, Tom melihat ada seseorang menyemprotkan nitrogen ke dalam sebuah gelas yang mengakibatkan gelas tersebut beku. Dengan cepat Tom memberitahukan hal tersebut kepada Walter dan yang lain. Tom mengisi sebuah gelas dan ditimbang, maka berat timbangannya naik. Tom mengecoh timbangan tersebut dengan gas nitrogen, dan hasilnya berat gelas tersebut tidak bisa dihitung karena timbangannya sudah dibekukan. Prinsipnya sama, apabila digunakan untuk timbangan raksasa, maka dibutuhkan lebih banyak gas nitrogen agar timbangan raksasa tersebut tidak dapat menghitung berat. Di saat Tom ingin ikut ke lapangan memasuki berangkas tersebut, lagi dan lagi James menyepelekan Tom, dan Tom dengan jiwa barbarnya mengatakan, keesokan harinya di hari final Piala Dunia Spanyol melawan Jerman, masih ingat nggak kalian? Tahun 2010 silam, yang akhirnya Spanyol juara dan berhasil mengalahkan Jerman 1-0 di babak final. Ingat nggak kalian itu? Atau kalian belum lahir di situ? Mereka masuk dari atap dan seluruh akses CCTV sudah dipantau oleh Sam. Jadi sensor mereka semua dikendalikan oleh Sam. 50 meters, straight. We're 10 minutes late. It's 46 minutes until full time. Let's go. Tibalah mereka di depan berangkas tersebut. Tom dan Loren secara bersamaan memutar kunci dan James membuka berangkas tersebut. Dan sekarang giliran Simon yang bekerja untuk mengelabui timbangan raksasa tersebut dengan menyemprotkan 500 liter gas nitrogen. Mampus nggak tuh? Saya sih ogah ya. James lagi-lagi meragukan Tom karena berangkas tersebut belum bereaksi. Namun di saat James ingin pergi, gas nitrogen tersebut bekerja dan Tom adalah orang yang pertama memijak lantai berangkas tersebut dan ia siap bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu. Mereka membuka beberapa box dan fokus mencari koin Sir Francis Drake. Para tentara sudah masuk ke bank tersebut karena sensor mereka hidup. Yang ternyata ada seekor burung masuk ke dalam bank tersebut. Namun Gustavo mengatakan bahwa tidak ada akses masuk ke dalam bank tersebut. Kembali kepada mereka, ternyata Loren lebih dulu mendapatkan koin tersebut. Di saat sedang panik, Walter mengatakan kepada mereka untuk menyerah ke penjaga. Karena mereka sudah mengetahui atap bank telah terbuka. Dan di sini James meminta koin tersebut dari Loren. Ternyata dia adalah pengkhianat di dalam misi ini. Di saat mereka ingin keluar,
Ternyata pintunya sudah tertutup terlebih dahulu karena gas nitrogen yang disemprotkan sudah mencair dan sensor timbangan tersebut telah naik yang mengakibatkan mereka terkunci di dalam berangkas tersebut dan air akan masuk memenuhi berangkas. James dengan keahliannya menyelam, dia nekat berenang melawan arus saluran air tersebut. Di saat terdesak, Tom berpikir keras untuk mengatasi masalah tersebut agar airnya berhenti. You know it. There has to be a way, a route. Dan setelah mengetahui bahwa solusinya adalah berat, Tom menyuruh Simon untuk mengangkat tabung gas tersebut ke kaki timbangannya agar beratnya seimbang. Di saat berangkas hampir penuh, Simon dengan radio terakhirnya duduk di kaki timbangan tersebut yang mengakibatkan airnya berhenti mengalir dan terkuras. Gustavo dan para petugas kebingungan karena tidak ada orang di dalam berangkas. Mereka ketahuan oleh petugas dan masuk ke dalam ruangan. Di saat Gustavo masuk, ternyata Tom dan Loren telah keluar melalui jendela dan pergi ke arah kerumunan yang sedang menonton final negara mereka di alun-alun. Saat Gustavo ingin menembak, dia ditahan oleh bawahannya karena ada ribuan orang berada di sana dan resiko besar akan terjadi apabila Gustavo menembak mereka. Mereka terus berlari di kerumunan tersebut. Di saat mereka kelihatan oleh petugas, mereka melepaskan bajunya dan menggunakan kaos Spanyol. Dan di situ pula gol tunggal yang diberikan Puyol membawa kemenangan Spanyol terjadi. Semua orang teriak gembira dan petugas sangat-sangat sulit untuk mencari keberadaan Loren dan Tom karena girangnya para pendukung. Di scene lain, kita melihat James pengkhianat dan atasannya sedang melacak lokasi koordinat dari koin yang diambilnya dari Loren. Dan ternyata titik koordinat dari koin tersebut berada di bawah menara Eiffel, yang artinya koin tersebut sudah ditukar oleh Loren sebelum dia mengatakan telah menemukan koin tersebut. Mamam anjing, mampus, rasakan emosi saya loh. Di sini akhir kita melihat Tom dan rekannya sedang melacak titik koordinat letak kekayaan Sir Francis Drake dan ternyata berada di Bank Inggris. Terlihat Loren menyamar sebagai konsumen bank tersebut. Tamat ending yang sangat mengentangkan ini. Bagaimana filmnya menurut kalian? Apakah film ini keren? Sudah pastilah tentunya kan. Saya tidak menduga, tapi menurut endingnya akan ada film lanjutannya. Tapi nggak tahu kapan dirilis karena film ini juga baru-baru dirilis tahun 2021. Ya semoga cepat dirilis ya. Soalnya filmnya sangat keren gitu. Plot twistnya dapat gitu. Saya mengira tidak ada pemeran antagonisnya, tapi ternyata rekan mereka sendirilah yang menjadi pemeran antagonisnya. Jadi kucup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian suka ya harus tekan subrek, tekan like, komen juga perlu. Notifikasinya jangan lupa. Bantu saya agar terus semangat buat mengupload videonya ya bosku. Saya mewakili rekan-rekan yang bekerja di perusahaan ini pamit undur diri dan mengucapkan selamat bermalas-malasan. And the last, don't forget to subscribe. Peace.